Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuka satu makalah yang mudah-mudahan ada manfaat barokah buat kita sekalian. Di makalah yang ke-13 ini adalah kila. Sudah diucapkan kila ini fi'il madi. Kok kila? Ya asluhu kuila. Asalnya, asal katanya kuila. Kila goer asal. Kenapa asalnya kuila? Kenapa jadi kila? Nah di sini ya mah sebagian santri gila lalu dibaca. Kila diucapkan, sudah diucapkan hamul alif as-sana. Sesungguhnya kemauan ataupun semangat ataupun himmah. Kalau bahasa kitabnya himmah, bahasa orang sininya kemauan ataupun semangat orang-orang arif adalah astana, memuji. Memuji siapa? Memuji zat Allah. Memuji di sini adalah memuja akan segala keagungan Allah, akan segala keindahan ciptaan Allah, akan segala keelokan sifat-sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu arif. Ulah menanyakan arif teh naon. Wahamuz zahid, dan yang keduanya kemauan zahid. Zahid di sini adalah bukan berarti orang yang tidak butuh dunia, bukan. Tapi yang dikatakan zahid, yang dikersakan, yang dimaksud dengan lafaz zahid adalah ala qadril hajat minad dunya biqalbi. Orang yang zahid ataupun zuhud adalah orang yang tidak pernah mengaitkan, menyelipkan kebutuhan duniawi di hatinya. Ayatnya dia gampang, dia gampang. Doa, tapi beliau selalu terus memperbanyak doa, minta sama Allah. Kenapa? Karena hamal arifi rabbahu wa hamal zaidi nafsah. Karena sesungguhnya kemauan daripada orang arif adalah rabbuh. Tidak ada lain orang arif yang dia mau adalah kenikmatan dan segala kenikmatan di akhirat nanti, yaitu kenikmatan surgawi. Yang yakin, yang pasti abadal abidin itu arif tujuannya adalah Allah hingga yang dia inginkan adalah kenikmatan surgawi. Itu tapi bahasa ada jero gede di lembang. Wahamul zaid nafsuh, tapi sebaliknya daripada alif ini yang jadi dikatakan zahid ataupun orang zuhud, loba tidak sedikit orang yang salah mengartikan daripada kata zuhud. Kata mereka misalkan zuhud itu tidak butuh dengan dunia, salah. Itu mah terlalu monoton memaknainya. Tapi yang dikatakan zuhud itu adalah tidak pernah orang itu menyelipkan kebutuhan duniawinya di hatinya. Karena apa? Ada Allah di hatinya. Karena apa? Dia punya senjata yakin. Doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Tuh. Karena apa? Zahid selalu mengedepankan keimanan, selalu mengedepankan pada di iman yang kesekian kita harus iman kepada Allah. Sedangkan Allah kesifatan sifat mujib, maha mengabulkan, maha menjawab apapun angan-angan yang kita inginkan. Udah ambil wudhu, tanggah ke Allah. Itu zahid, bukan berarti tidak butuh dunia. Dan dikala dunianya banyak, bukan berarti dia yang bahasanya orang zuhud mah bukan dia yang disetir oleh dunia, tapi dia selalu berusaha. Beliau ini selalu berusaha untuk dunia yang beliau setir. Banyak orang yang baru punya angkot sudah merasa udah kaya, punya goyang-goyang. Gak sedikit. Itu mudah-mudahan kita sekalian Allah jaga, Allah jauhkan daripada sifat-sifat seperti itu. Kenapa? Karena yang dikatakan
yang bisa merusak hati ini, yang bisa menjauhkan ataupun menolak turunnya rahmat dan redhonya Allah kepada kehidupan kita, kepada hati kita, terbukanya futuh akan ilmu di hati kita. Penyakit hati yang kayak nyawa gak seberapa dampaknya. Sekarang kesimpulannya apa? Apa kesimpulan ataupun makna daripada arif? Arif ini adalah orang yang sudah makrifat. Makrifat apa? Akan apa? Makrifat akan Allah, makrifat akan keagungan Allah, makrifat akan kekuasaan Allah, wujudnya Allah, tidaknya Allah, bakoknya Allah, mukhalafahnya Allah, qiyamnya Allah. Ma'rifatlah kepada keagungan Allah. Itu sebut ma'rifat. Gampang. Tetangga saya, maaf, ini mah contoh. Nggak nyinggung satu orang pun, nggak nyinggung satu golongan pun. Na'udzubillah, subhanallah. Tapi bahasa guru gitu, al-kalim bila tamsil kan baik bila harim. Kalau ngomong atau bicara tidak ada contoh seperti rumah tanpa adanya perawan sepi. At-tamsil yudhilul qaid, dan contoh bisa mendahirkan kaidah. Jadi supaya apa? Supaya kita paham. Banyak, misalkan ada contoh tetanggaannya ada mempelajari Islam gampang. Bahkan apa yang pernah yang dikaji di Kiai Anu dia udah baca, wah jasa. Dia mendekat dengan Allah, panggilannya Syekh, syaitan murid. Panggilannya Syekh, janggotnya ya pas ketemu ya janggotnya, janggot panjang. Pakai gamis udah mantap. Iya, mata kita ketipu. Tapi apakah ia orang yang makrifat akan keagungan Allah, orang yang sudah benar-benar makrifat akan kekuasaan Allah, akan mengucapkan sendiri bahwa dia sudah dekat dengan Allah, bahwa dia sudah mempunyai karamah? Tidak ada cerita, tidak ada kisahnya. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah Syakandari, karangan Imam Ghazali, dijelaskan tidak ada seorang wali yang ngaku akan karamahnya sendiri. Yang ngaku-ngaku sunatan. Itu. Jadi di sini nih orang arif itu seperti apa? Pan jelas tadi hamul arif asana. Karena apa? Lihanna hamal arifi rabbuh, karena sesungguhnya kemauan daripada orang yang sudah makrifat akan Allah, akan zat Allah, akan sifat Allah, akan af'al Allah, akan asma Allah, tidak ada lagi hidupnya dia, bernapasnya dia, melangkahnya kita itu dengan kudrat iradatnya Allah. Itu orang makrifat. Lain ngaku-ngaku boleh, barang tetap gitu. Di sini nih, makanya kalau kata Imam Ghazali, kita itu di ilmu itu kita pelajari dulu syariat. Bersyariatlah dulu. Kenapa kita hidup di dunia darus syariah? Orang hidup harus sholat syariat, iya. Syariat untuk apa? Berkomunikasi dengan Allah. Zakat syariat, iya. Apa? Karena dari sedikit harta kita itu terselip haknya fakir miskin, haknya yatim piatu, haknya du'afa. Paham? Nah, jadi pelajari dulu syariat. Jangan ngaku-ngaku bermakrifat, syariat masih acak-acakan. Gitu. Kita ngaku bersyariat, kita berani ngasih fatwa ke orang, syariat lu acak-acakan. Mau dibilang apa? Kalau kata Imam Ghazali, banyak di akhir zaman orang yang ngaku sudah bermakrifat, sudah nyampe ke tingkatan makrifat akan zat Allah, makrifat akan kekuasaan Allah, tapi syariatnya acak-acakan.
bukan nyampe ke ma'rifat, yang ada luh, gila dan sesat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Emang gampang. Kita kalau pengen nyampe ke ma'rifat, kalau naik jaman-jaman ngaku-ngaku bukan karomah, tinggal ini lah tanya mursyid siapa, mursyid ente siapa. Orang harus nyampe ke pangkat ma'rifat, berarti dia sudah ke torekat. Torekat harus ada mursyid, mursyidnya harus benar-benar yang kamil, mukamil, bukan asal-asalan. Apalagi mursyidnya Pak Google. Aduh, torekat apa? Torekat Pak Google ini. Bah Google. Sekarang memang lagi zaman belajar ngaji di YouTube, kabar ya tubuh YouTubean. Gagla ya Googlean. Geus guna eta teh. Mengarah putar kayak itu tenapi ujung-ujungnya neangan hayang lo baca jamaah teh. Oh, karena saya keluar di situ, masuk di situ, sana sini situ bergena begini begitu, ujung-ujungnya kata limbang, yakin, maaf, bukan pada dikecewakan, tapi inilah syarat. Makanya kita mah jangan jauh-jauh dulu, kita mah bersyariatlah dulu, syariat dulu, hayu kita perbaiki. Kayak misalkan apa, wudhu itu syariat apa? Untuk kita sholat supaya sah sholat kita kalau sah wudhunya. Nih di wudhu banyak pembatalannya, rukunnya, syarat sahnya. Hayo, rukun wudhu ada 6, jelas dijelaskan. Terus baca-baca kubur itu apa Ustaz? Pas sama kita kerjakan di wudhu. Coba kalau kita nggak paham. Tapi kalau paham, kocok-kocok, kumur-kumur, ngicil cair karena ilmu, terus jeli, eta masuna, jelas. Tapi pada wudhu di mana? 1 niat, 2 membasuh muka, yang ketiganya membasuh 2 tangan serta sikunya, yang keempat membasuh sedikit daripada kepala, yang tumbuh daripada kepala, yang kelimanya membasuh 2 kaki serta 2 mata kakinya, yang keenam tertib, jelas. Itu syariat. Harus kita paham, harus. Syariatlah dulu perbaiki, jangan ngaku-ngaku bermakrifat, bertolak BKK. Aduh kan jelas. Guru kita semua kesepuhan yang di Cilong, Kabaluci, nggak pernah ngaku-ngaku bertolak. Nggak pernah ngaku-ngaku beliau udah makrifat, nggak pernah. Apalagi beliau ngaku udah punya karomah, naudzubillah, jangan pernah kali ya bumi. Tapi kita sendiri yang menyaksikan, kita sendiri yang merasakan karomah daripada beliau. Itulah mana buktinya. Contohnya kita misalkan lagi down nih, semangat ngaji aja di sono, udah betah aja ngaji di sono. Padahal ngajinya sampai 12:30 tapi nggak pernah dikasih apa-apa. Itu salah satu karomah namanya. Contoh bukti yang kelihatan kemarin, udah dilarang spanduk di mana-mana. Bahkan panitia dibubarin, kenapa jamaah ngebludak? Itu salah satu karomah daripada aulia. Tapi beliau tidak pernah mengakui. Boro-boro diakui kurang sesungguhnya. Itu wali yang sesungguhnya. Itu orang yang sudah makrifat sesungguhnya. Karena apa? Semakin orang makrifat akan keagungan Allah, semakin orang makrifat akan sifat af'al Allah, maka semakin takut beliau akan azab, akan siksa daripada Allah. Ih, ada kumaha. Komo ieu misalkan masih dengki kanu lain, aya majlis taklim, bahasa kota nama boro-boro ngadukung ieu mah nu aya terus dihasut. Aduh eta mah lain. Orang makrifat. Kenapa? Karena kan di dalam kitab Imam Syafi'i ingetin, orang paling bangke hatinya, jiwanya masih hidup, tapi bangke hatinya yang mana? Orang yang berusaha untuk membubarkan, untuk menghancurkan majlis taklim, hatinya sudah dianggap bangke oleh Imam Syafi'i. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tolong coba-coba karena hukum Allah. Itu kesimpulan daripada ma'rifat. Ma'rifat itu adalah tahu ataupun udah paham
zat, sifat, asma, af'al Allah, keagungan Allah, dan bukan diakui oleh sendirinya. Gitu. Itu karena tujuannya bahasanya dia semakin takut akan siksa Allah. Kenapa? Dia mau bermaksiat, mau enak-enakan hidup waktu di dunia. Dia tahu, dia bandingkan, oh nikmat surga mah lebih indah daripada kenikmatan dunia, hingga ditinggalinlah kenikmatan-kenikmatan dunia oleh orang-orang yang arif ini. Gitu. Ya kumaha. Ya. Allah masih hayang ngintinan awak mah eta mah lain arif, lain ma'rifat. Itulah. Itu kesimpulan daripada ma'rifat itu seperti itu. Semakin ma'rifat seseorang, kalau orang sudah nyampe ke tingkat ma'rifat, maka semakin takut akan siksa Allah, semakin takut akan kudrat dan iradatnya Allah. Pak jelas Quran banyak yang mengingatkan kita untuk kita takut akan keagungan Allah, untuk kita terus bertafakur. Makanya ini dipentingkan tafakur, tadabbur, tasyakur. Tafakur mana? Satu ciptaan Allah, noh kita tafakur, lihatin langit ya Allah. Langit begitu indah, begitu luas. Dikala siang Allah ciptakan awan yang begitu indah, tapi saya cari tiangnya, ini langit nggak ketemu tiangnya, penyangganya pun tidak ada. Ini salah satu keagungan Allah. Untuk apa? Nih, untuk melemahkan nafsu kita, nafsu yang ada di hati kita. Karena apa? Kalau orang-orang arif, jangankan nafsu dunia, nafsu amarah, lawamah di sini sudah mati di hatinya. Jadi sudah tidak ada nafsu amarah, sudah tidak ada nafsu lawamah. Atau kalau misalnya masih ada dengki, iri ke orang, itu mah berarti kan amarah lawamahnya masih bahasanya dia simpan di hatinya. Naudzubillah. Makanya disinilah kita itu harus tahu, harus mengerti. Jangan lamun jeung orang Sunda mah tong kabobodo tenjok, tong kabida ku bahasa anu endah. Tong kabida ku bahasa anu endah. Oh, kalau aku bis tinggali baik cara hidupnya, tanya baik musiknya siapa. Baik itu. Kalau misalkan orang ma'rifat harus sudah punya mursyid, nggak asal-asalan mursyidnya Mbah Google, siapa ya? Yang keduanya zahid, jadi orang zuhud itu bukan berarti dia tidak butuh akan dunia, tapi kesimpulan daripada orang zuhud adalah yang tidak pernah nyelipin perkara dunia ataupun kebutuhan duniawinya di hatinya. Kalau orang zuhud tidak pernah berdoa, ya Allah misalkan kasih saya rezeki yang banyak, nggak pernah. Tapi ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa-dosa, dosa ibu bapak, dosa guru, dosa jami'in muslimin muslimat ya Allah. Tanpa ampunan Gusti apalah jadinya diri ini. Doa-doa orang zahid tidak pernah berdoa ingin harta yang banyak, tidak pernah ingin punya rumah yang mewah, tidak pernah ingin mobil yang megah, enggak. Bahkan doa Rasul sendiri pada Allahumma ahyina miskinan, Allahumma ahyina miskinan, Allahumma ahyina miskinan. Zuhud dicontohin oleh Nabi sendiri. Tuh zuhud. Ma'rifat, Nabi paling ma'rifat. Pernah enggak Nabi ngakui, oh kula ya ma'rifat, kalau kula mujizat kula? Pernah. Kecuali atas rujukan daripada malaikat Jibril yang disonohnya rujukan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngerinya di akhir zaman Jawa. Asing hati. Sekarang itulah kalau ma'rifat itu seperti itu, zuhud ya seperti itu kesimpulannya tadi. Ma'rifat berarti kalau orang ma'rifat kesimpulannya orang sudah nyampe ke pangkatan ma'rifat, ke tingkat ma'rifat adalah orang itu tidak akan pernah bahasanya ngikutin nafsunya, tapi selalu mengesampingkan nafsunya dan selalu ridho akan apa yang terjadi di kehidupannya. Tuh, karena apa? Yakin dia bernapas itu dari Allah, dia nyawa masih ada di jasadnya itu dari Allah, matinya dia itu dari Allah, kehendak Allah. Karena apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah, itu ma'rifat, benar-benar ma'rifat. Itu nggak asal-asalan. Ma'rifat mah nggak cuma bisa diakui doang, ngaku boleh, barang tetap.
Doraemon. Jahit seperti itu tadi udah dijelaskan, bukan berarti tidak butuh dunia, tapi tidak pernah nyelipin kebutuhan duniawinya di hatinya. Kenapa? Karena yakin kalau orang beriman tidak ada lagi senjata yang paling ampuh kecuali doa. Jelas Nabi nguatin doa silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jelas, udah pegangannya seperti itu. Tuh, itu kesimpulan daripada orang yang ma'rifat dan orang yang zuhud. Kayak gini sedikit lah. Di makalah selanjutnya dilanjutkan min ba'dil hukama, ini dikeluarkan daripada sebahagian hukama, ulama-ulama yang ahli hukum akan hukum Allah, bukan hukum pasal ayat, bukan hukum-hukum Allah, udah ahlinya. Sebahagian ulama menceritakan bahasanya, wa man tawahama anna lahu aduwan man tawahama anna lahu waliyan aula min Allah qalat ma'rifatuhu billah, wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Tuh, saat nyambung gini ini makalah tadi. Barang siapa orang yang punya prasangka ataupun yang mengira anna lahu waliyan aula min Allah, sesungguhnya misalkan orang punya sangkaan seperti misalkan diri kita nih punya sangkaan ataupun kira ada penolong yang lebih kuat, ada penolong yang lebih hebat dibanding dengan kehebatan Allah, dibanding dengan kekuasaan Allah, qalat ma'rifatuhu billah, maka itu termasuk orang yang sedikit mengetahui akan keagungan Allah. Misalkan, alhamdulillah kalau nggak ada Bu RT, anak saya nggak bakalan kebayar nih sekolahnya. Berarti kita punya sangka yang nolong kita itu Bu RT. Apa iya? Jelas Bu RT yang nolong. Iya, itu wasilah. Harusnya, maaf kalau bukan wasilah Bu RT, anak saya nggak bakalan kebayar nih sekolahnya. Wasilah. Kenapa? Hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih dari bahasa ayat nih banyak yang bisa bikin kita murtad. Na'udzubillah, subhanallah. Apalagi kita ngaku-ngaku udah ma'rifat. Di sini nih, barang siapa orang yang mengira bahwa ada penolong yang lebih gagah, penolong yang lebih hebat, penolong yang lebih agung daripada keagungan Allah, daripada kehebatan Allah, maka qalat ma'rifatuhu billah, orang itu termasuk golongan-golongan yang sedikit mengetahui akan keagungan Allahnya. Masya Allah, bantu kasut Nabi. Wa man tawahama anna lahu aduwan a'da bi nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Dan yang keduanya, barang siapa orang yang mengira ada musuh yang lebih keji, ada musuh yang lebih jahat, ada musuh yang lebih kejam dibanding dengan kejamnya hawa nafsunya, qalat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka itu manusia tergolong golongan yang sedikit mengetahui akan dirinya, akan nafsu yang ada di dirinya. Tidak ada lagi musuh yang lebih kejam kecuali nafsu kita. Coba misalkan ini mah contoh, kita malam Senin udah ada jadwal rutin, misal kita santai aja di rumah, misalnya dikasih tahu Pak Ngaji, bentar tanggung nih main HP, dilihat udah jam 9, udah jam 9 juga ngaji, bentar tanggung. Oh jam 9 mah udah mulai. Malulah bisa noge nafsu. Kenapa? Karena kalau misalkan Allah mah minta kepada kita melalui Nabi, ramaikan majlis taklim, duduklah ke majlis taklim dengan keagungan majlis taklim diceritakan. Tapi nafsu, kenapa sih yang ngaji geus mabar bae? Kenapa sih yang ngaji geus? Cetak bae. Jambu batu yang muda anak satu terus setan.
Kan nafsu mengajung dalam gitu. Ih, gampang ngaji mah minggu hari PAK nih, bucar. Kalahlah kita dengan nafsunya. Kenapa? Karena ini di sini larinya di sini juga. Makanya jangan sampai kita mengira ada musuh yang lebih kejam, ada musuh yang lebih jahat daripada nafsu yang ada di diri kita. Nah musuh mah udah jelas, kemarin aja Laskar memang mati ditembak, itu mah tidak ada seberapanya dibanding dengan nafsu kita. Pan kita yang membela Islam, kalau misalkan mikir kejadian kemarin, dah orang aja mati konyol, ditembak 6 orang nyawanya. Ngapain kita? Ceramahnya harus dilembut-lembutin, ntar tidur lagi. Misalkan, terus kita dilebay-lebayin ceramahnya karena takut tidur. Maka disitulah berarti ma'rifat akan nafsu yang ada di dirinya. Berarti takut ada musuh yang bisa nembak daripada nafsu yang bisa menghancurkan segalanya yang ada di diri kita. Nih, yang menghancur yang abadi mah di diri kita nempel. Kita bawa-bawa terus amarah, lawamah, di sini mulhimah dan lain sebagainya yang akan menghancurkan kita. Bahkan bukan di dunia, nanti pun di akhirat ini akan menghancurkan kita. Mana buktinya? Jelas, iblis namanya Idajil. Tapi kenapa tidak dapat gelar daripada Allah Idajil la'natullah? Kenapa? Karena nafsunya ini gak mau sujud. Kata Allah, fasajadu wa qalu lil malaikati fasajadu li Adam. Gitu. Malaikat semua sujud. Allah nyuruh waqalu dan ucap Allah pada sekalian semua lil malaikat pasjudu di Adam, sujud kalian semua di Adam pada Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat sujud kecuali satu, siapa? Idajil. Kata Idajil, yang dapat gelar mewahnya daripada Allah apa? Iblis. Pula baru sujud ke Adam. Alasan iblis apa? Adam dari tanah, pula dari sini. Diciptakan gelaan pula daripada Adam. Masa pula baru sujud ke Adam? Idajil. Hingga jadi apa? Abadal abidin min nari jahannam. Na'udzubillah. Ulama ada bersisau di dalam kitab Quratul Nasihin sejarahnya. Punya santri 6.000 yang 3.000 nih ibadahnya sambil terbang. Enggak nampak tidak ada. Oh, zikirnya ngawang-ngawang 3.000. Saking apa? Karomah daripada gurunya. Tapi kenapa di kala mati Allah cadangkan, Allah camkan bahwa bersisau jadi keraknya neraka? Ada kesombongan di hatinya. Nah, makanan orang mudah-mudahan sih dijauhkan daripada sifat sombong. Pasti itu. Mudah-mudahan walaupun sedikit Allah jadikan ilmu yang manfaat buat kita sekalian, dan mudah-mudahan kita paham semua dengan apa yang sudah tadi diuraikan. Kalau ada salahnya itu dari kebodohan diri pribadi, itu karena siapalah diri ini bukan siapa-siapa, karena terciptanya pun dari bukan apa-apa. Jadi seperti inilah, hanyalah tong sampah. Karena insan mahluk khata wa insan cuma tempatnya kehilapan dan kesalahan. Gitu. Kalau ada benarnya itu jelas dari agama, dari Allah. Contohnya yang diajari melalui yang dibawa oleh salafus soleh, jelas kitabnya. Gitu. Kalau misalkan orang bilang mundur los, yang penting mundur teratur, tidak maju tapi ngaco. Dan segitu saja. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, yang sebesar-besarnya. Jika ada kata ataupun bahasa yang tidak enak didengar, yang nyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.